Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Indriani dengan NIM B1011191108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi data panel menggunakan Stanta. Seperti yang kita ketahui bahwasanya data panel ini sendiri merupakan gabungan dari projection dan time series. Oke, kita masuk ke dalam program Stanta. Pertama kita klik menu File, klik Import Excel Spreadsheet, kemudian kita klik Choice, Data Panel sebagai datasheetnya, Open, kemudian Import, Push Out, kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat datasheetnya kita bisa mengklik Data Editor. Nah, ini ada datasheetnya, di mana variabel yang warna merah ini merupakan variabel stringnya. Nah, di Y dan di X sampai X3 ini belum diberikan pelabelan. Oke, untuk itu kita membuatnya di sini. Tuliskan perintah, kemudian variabel Y itu adalah Tobitsky. Kemudian berikutnya untuk X1 itu adalah Role. Kemudian untuk X2 itu adalah Roa. Kemudian untuk X3 itu adalah There. Command key ini merupakan pangsa pasar, yaitu digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Nah, untuk variabel extraction merupakan proxy daripada ratio command. Sedangkan dan ini merupakan proxy daripada sektor modal. Oke. Karena kita ingin mengestimasi merunning data panel, nah maka kita perlu mendeklarasikannya. Nah, di sini ya, statistik logik panel data, kemudian setup and British pada data, karena dia hanya membaca variabel yang bersifat numerik seperti itu. Nah, oke. Kita akan men-setnya ya. Menuliskan encode visually. Kita tuliskan kode emitennya sebagai variabel mskim, kemudian kita membuat variabel baru, enter. Kemudian di sini kita tuliskan extension. Kemudian di sini kita mengikuti variabel baru yang telah kita buat. Kemudian kita tuliskan tahun dan yearly. Nah, ini ya. Panel variabelnya ini, data panelnya yaitu balance. Ini variabel baru yang kita buat, kemudian ini save daripada waktunya ya, dimana 2012 sampai 2016. Nah, seperti itu. Ya, di sini sudah jadi ya, berwarna biru. Jadi ini yang disebut cross section. Kemudian yang ini disebut time series, seperti itu. Oke.
Nah, kemudian kita bisa melihat deskripsi daripada data panel. Kita klik statistik, kemudian di sini kita bisa share as std atau bisa menuliskan di komennya xt sum, kemudian y, x1, x2, x3, kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Ini ada variabel y overallnya, kemudian x1 hingga x3. Nah, yang ini jumlah observasinya ya 75. Nah, sementara 5N sama dengan 15 ini adalah subjeknya ya. Yang individual adalah confession tadi di waktunya 5 periode seperti itu. Nah, sementara liquid ini adalah subjek, kemudian ini di per tahun. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah hasil uji deskriptif per variabel. Kemudian kita bisa menuliskan, karena ini kan kawan efek seperti itu, ya ini X1, X2, X3, kemudian enter. Nah, ini adalah hasilnya, di mana ini jumlah observasi 75. S rate-nya ini 0,784 atau sebesar 75,84%. Nah, di sini untuk uji T-nya ini berpengaruh signifikan semua ya. Karena ukuran daripada 0,05 seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menyimpannya hasil daripada regresi ini, kemudian atau PAS dengan testing enter, kemudian kita enter. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita akan menggunakan fix effect. Di sini kita tulis dengan singkatnya fix. Kita tuliskan singkatnya X direct, kemudian Y1, X2, X3. Di sini kita menggunakan fix effect. Enter. Nah, ini dia hasilnya, atau bisa kita gunakan melihat statistik. Pilih panel data, kemudian di sini linear regression ada FR, FN, dan DX seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini probability-nya ini kurang dari 0,05. Nah, sementara ini untuk X-score-nya secara keseluruhan itu sebesar 0,65. Artinya 65,65% seperti itu. X-score seperti itu. Per subjek itu sebesar 68,1%. Untuk per tahun sebesar 48,11% seperti itu. Nah, untuk uji T-nya sendiri ini signifikan ya, kecuali X2 seperti itu. Oke, kemudian untuk random effect kita bisa menuliskan X direct, Y, X1, X2, X3. Kemudian kita bisa menjelaskan RE atau random effect. Di sini bisa kita lihat ya, untuk X square over R itu sebesar 70,42%.
Nah, di sini itu kurang daripada 0,05 ya. Nah, di sini untuk uji T-nya sendiri ini semua signifikan seperti itu. Kita belum menyimpan hasil daripada ini ya. Kita bisa menuliskan estimate atau FA. Kemudian di sini estimate store RE. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah kita simpan ya hasil dari tadi. Di sini kita bisa lihat dari data record, maka menunjukkan variabel baru. Nah, kemudian di sini common effect model, fixed effect, dan random effect. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita lihat antara CHEM dan FE atau FOAM ya. Nah, di mana CHEM ini probability-nya di atas 0, di bawah 0,05 ya. Nah, sementara untuk FE juga kurang daripada 0,05. Berarti ini adalah tolak H0 ya. Tolak H0. Jika kurang dari 0 pada 0,25, nah berarti di antara CHEM dan FEM itu, di antara itu maka dipilih adalah FEM, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat antara FOAM dan atau FE dengan RE. RE-nya di sini nilai probability-nya itu bawah 0,25, kemudian RE juga ini di bawah 0,05. Untuk membandingkan antara FE dan RE, kita menggunakan uji Hostman ya. Nah, namun sebelum itu kita perlu untuk melihat hasil uji tes secara spesifik yaitu dengan menuliskan perintah estimate table FE RE, di sini CHEM, kemudian kita bisa menuliskan start, kemudian kita bisa menuliskan start N R2 enter underscore A enter. Estimasi tidak ditemukan ya, karena FE, RE dan ini menggunakan huruf besar ya. Jadi kita harus menyesuaikan seperti itu. Kita klik aja di sini, kemudian di sini kita tuliskan same RE dan FE. Oke, enter. Nah, ini adalah hasil daripada perbandingan ya, uji secara T fasial ya, FE, RE, dan CHEM. Nah, dari singkat ini tabel ya, karena kita kan memunculkan tabel ya daripada FE, RE, dan CHEM. Nah, seperti ini kita memberikan tanda bintangnya. Nah, kemudian stats ini nilai statistik ya.
yang memunculkan jumlah sampel X square dan nilai edges X square seperti itu. Di sini N tidak muncul ya, karena tulisannya adalah M kecil. Nah, kita sesuaikan, klik lagi dan ganti M besar, enter, kita enter. Nah, 75 ya, karena ini sesuai dengan begin dan overhouse. Nah, tadi kita memilih fix effect ya. Nah, untuk itu kita menuliskan lagi ya di sini Y, X1, X2, X3. Kemudian kita tuliskan ini di titik tadi kode enter. Kemudian menuliskan test form I titik kode num, enter. Nah, ini kan kurang daripada 0,025 ya dari. Jadi benar untuk uji co ini yang diterima itu adalah fix effect model atau form sesuai dengan yang ada di sini ya. Jika kurang dari 0,25 maka H0 ditolak. Jika lebih dari 0,025 maka H0 diterima. Karena tadi kurang dari 0,025 maka H0 ditolak dan dipilihlah efek modelnya seperti itu ya. Oke, untuk melihat antara CHEM dan rem maka kita bisa menuliskan sebentar atau XTT 0 enter. Untuk memilih antara CHEM dan rem kita menggunakan X 0 ya pada singkatnya, namun sebelum itu menuliskan sintak atau komen ya. X direct Y, X1, X2, X3, RE, dan di sini ada XA. Pada item ke-12 nih kan kita tidak menggunakan XA ya. Di sini kita bisa dilihat statistik long itu di Nirvana data. Di inner model nah di sini adalah ini adalah XA untuk komennya seperti itu. Kita enter. Untuk random effect kita menggunakan estimator tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita jangan lupa untuk menyimpannya. Estimator rem enter seperti ini. Kemudian kita tuliskan STS 0 enter. Nah, ini hasilnya ya. Dilihat dari sini ya, probabilitasnya ini kurang dari 0,025, berarti jika kita membandingkan hasil daripada pemendek dan efek model maka kita memilih random effect model atau REM seperti itu. Kemudian kita memilih FEM dan REM ya dengan menggunakan Osman seperti ini, FE REM seperti ini. Kemudian kita enter.
Kita panggil yang ini ya, kita enter, kita simpan, store, home. Oke, kemudian hostname-nya kita hostname form dan RAM. Nah, seperti ini ya guys. Panggil dulu ya yang tadi untuk FE nya, kemudian kita simpan lagi ke FPOM nya. Nah, ini dia hasilnya adalah 0,0056. Ini lebih kecil daripada 0,05, berarti model yang akan kita gunakan adalah foam atau fixed effect model. Di sini kita tidak menggunakan uji asumsi klasik ya. Ini langkah untuk regresi data panel. Nah, seperti itu. Seperti RAM itu tidak perlu kita uji asumsi ya, karena itu random. Seperti RAM itu tidak perlu ya uji asumsi ya, karena itu random. Nah, itu biasanya digunakan untuk yang common effect karena menggunakan ROS itu seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.